kita masih membicarakan kebutuhan pengambilan. Kalau sebelumnya kebutuhan air irigasi, kemudian minggu kemarin itu efisiensi, ya sedikit kita bahas tentang kehilangan ya. Kemudian hari ini kebutuhan pengambilan. Jadi kalau pengambilan itu artinya di eh, sawah butuh berapa debitnya. Jadi kalau orang teknik sipil kan melayani pertanian atau irigasi itu melayani berapa air yang dibutuhkan dengan luas sawah tertentu. Itu yang akan kita bahas hari ini. Hari ini juga akan ada exercise ya. Tapi sebelumnya seperti biasa kita panggil dulu di kehadiran. Wahyu Septiawan, ada? Ini sudah 4 kali, berarti dengan hari ini nggak hadir ya. Yogi Subhan, Hadir, Bu. oke. Riki Setiawan, Bu. oke. Gary Bisma, Hadir, Bu. Catur Pramudia, Hadir, Bu. oke. Rula Sabita, oke. Riri Elvira, Hadir, Bu. Zaki Adnan, Hadir, Bu. oke. Muhammad Irfan, Hadir. oke. Leni Nurmalia, Hadir, Bu. oke. Denis Rismanto, Hadir, Bu. oke. Ariska Nurhasanah, tidak ada, Hadir, Bu. oke. Eman Christian, ada, Hadir, Bu. oke. Bagas Amborgo, Hadir. Rinto Permana, Hadir, Bu. oke. Nila Ratnawulan, Hadir, Bu. oke. Dwi Ayu Wulandari, Hadir, Bu. oke. Awaludin Hamzah, Hadir, Bu. oke. Pasca Ahmad, Hadir, Bu. oke. Muhammad Rizal Alfarizi, Hadir, Bu. oke. Diah Ayu Agustina, Hadir, Bu. oke. Evi Azianti, Hadir, Bu. oke. Pertiwi Vera, Hadir, Bu. oke. Trian Miftah, Hadir, Bu. Hadir. oke. Endri Fitriadi, Hadir, Bu. Hadir. oke. Hadir, Bu. Ya, Muhammad Agung Anugrah, Muhammad Agung Anugrah ada? Tidak ada. Lailatul Maghfirah, Hadir, Bu. oke. Faizah, Faizah, Hadir, Bu. oke. Dwi Rahma, Hadir, Bu. oke. Naufal Aditya, Hadir, Bu. oke. Muhammad Ihsan, Hadir, Bu. oke. Ali Muhammad Salafi, Hadir, Bu.
Eval Afia. Oke. Alda Ranum. Tidak ada. Ilham Falah. Hadir Bu, hadir. Oke. Teresa Diwan. Hadir, Bu. Oke. Satria Ramadan. Hadir Bu. Muhammad Faza. Hadir Bu. Oke. Muhammad Rizky. Hadir Bu. Oke. Alfi Yuniar. Hadir, Bu. Oke. Vicky. Vicky apa ini? hadir, Bu. Oke. Ada yang belum? Saya Bu Muhammad Agung hadir. Oke. Izin Bu, saya Bu Wahyu Septiawan hadir Bu. Oke. Ini sudah 3 kali nggak hadir ya? Baru sekarang hadir. Kemarin hadir juga Bu, lupa ini absen kemarin. Tapi sudah dipanggil dan sudah disilang ya. Baik. Saya akan kirimkan materi kuliah dulu. Hari ini kuliah keempat ya. Kita mulai. Jadi ini sebetulnya masih tersambung ya nanti di exercise, yaitu kebutuhan pengambilan air irigasi. Ya, jadi data FAPO kan sudah diberikan ya, data FAPO, kemudian curah hujan efektif ya, yang tengah bulanan, kemudian pengambilan kebutuhan air untuk penyiapan lahan sudah dihitungkan minggu kemarin. Jadi nanti sambungannya kebutuhan pengambilan air irigasi ya di daerah irigasi yang sama. Jadi ini saya ambil dari KP01 ya mengenai debit ya, debit yang eh, di saluran. Jadi sih kan ada E itu efisiensi ya, C itu koefisien pengurangan karena adanya ini kalau pakai sistem golongan ya. Ini yang dari net ya, net field eh, requirement ya, kemudian ini luasnya, nanti luas daerah yang diairi. Memang ini kita belum belum sampai ke peta ya. Sebetulnya yang pasti dibahas itu peta topografi, kemudian eh, sawahnya, luas sawah kayak di sini ada A ya dalam hektar. Jadi ini baru eh, ini kan baru pertemuan keempat ya. Jadi kita lihat di sini dalam liter per detik untuk debitnya. Nah, ini yang NFR, nanti kita hitung yang ini nih sarang NFR ya, dalam liter per detik per hektar ya. Nanti kita berikan luasnya di Delta Babu itu. Ya. Jika air yang dialirkan oleh jaringan juga untuk keperluan selain irigasi, maka debit rencana harus ditambah dengan jumlah yang dibutuhkan untuk keperluan itu dengan memperhitungkan efisiensi pengaliran. Ya, kebutuhan air lain selain untuk irigasi, misal untuk tambak atau kolam, misal juga industri atau air minum yang diambil dari, maksudnya dari bendung ya. Kalau irigasi kan khusus untuk sawah, ya. Baik, berikutnya kebutuhan air di sawah ya. Ini kan udah ya penyiapan lahan, kemudian yang
kebutuhan air untuk tanaman, perkolasi ya, udah sebagian juga menghitung ya, kemudian pergantian lapisan air yang kemarin, WLR ya, kemudian R efektif, curah hujan efektif. Kebutuhan total air di sawah, ini gross ya, gross field requirement mencakup faktor 1 sampai 4. Kebutuhan air bersih untuk netonya di sawah juga memperhitungkan curah hujan efektif. Besarnya kebutuhan air di sawah bervariasi menurut tahap pertumbuhan tanaman dan bergantung pada cara pengolahan lahan. Besarnya kebutuhan air di sawah dinyatakan dalam milimeter per hari. Ya, ini kalau nggak salah di exercise minggu kemarin ya, milimeter per hari. Besarnya kebutuhan air irigasi pada lahan rawa perlu dilakukan perhitungan secara khusus, mengingat asumsi besaran komponen kebutuhan air pada lahan rawa berbeda dengan sawah biasa. Ya, ini di rawa, mungkin kita sekarang bahas yang irigasi biasa dulu. Kemudian ini masih di kebutuhan air di sawah. Besarnya kebutuhan air di sawah untuk tanaman ladang dihitung seperti pada perhitungan kebutuhan air untuk padi. Minggu kemarin, 2 minggu sebelumnya ya, kita bahasnya yang palawija ya. Ada berbagai harga yang dapat diterapkan untuk kelima faktor di atas. Mengantisipasi ketersediaan air yang semakin terbatas, maka perlu dicari terus cara budidaya tanam padi yang mengarah pada penghematan konsumsi air. Cara pemberian air yang intermittent, ya, terputus, memang terbukti lebih efektif di lapangan dalam usaha hemat air, namun mengandung kelemahan dalam membatasi pertumbuhan rumputnya. Beberapa metode lain, salah satunya metode SRI ya, System of Rice Intensification, yang ditawarkan dapat dipertimbangkan. Tapi sampai hari ini memang belum dinasionalisasi ya, baru di beberapa, di Subang aja ya kalau nggak salah. Sistem pemberian air terputus sesuai untuk daerah dengan debit tersedia aktual lebih rendah dari debit andalan 80%. Metode ini direkomendasi untuk dijadikan dasar perhitungan kebutuhan air apabila memenuhi kondisi berikut. Dapat diterima oleh petani, kemudian sumber daya manusia dan modal tersedia, kemudian ketersediaan pupuk mencukupi, kemudian ketersediaan air terbatas. Nah, ini bisa dilihat di KP 01 di lampiran 2-nya. Jadi kalau KP 01 sampai 08 ya, itu tuh semua bisa di-download ya. Nah, ini mengenai efisiensi, karena nanti juga kita akan menghitungnya. Dan kalau menyediakan berarti harus dibagi dengan efisiensi ya, supaya eh, tidak kurang airnya. Sorry. Untuk tujuan-tujuan perencanaan, dianggap bahwa 1/5 sampai 1/4 dari jumlah air yang diambil, nah kalau 1/5 berarti 20% ya, kalau 1/4 berarti 25%. Belum air sampai di sawah. Kehilangan ini disebabkan oleh kegiatan eksploitasi, evaporasi, dan perembesan. Kehilangan akibat evaporasi ya dan perembesan umumnya kecil jika dibandingkan dengan jumlah kehilangan akibat kegiatan eksploitasi. Perhitungan rembesan hanya dilakukan apabila kelulusan tanah cukup tinggi. Ya, pemakaian air hendaknya diusahakan seefisien mungkin, terutama untuk daerah dengan ketersediaan air yang terbatas. Kehilangan air yang dapat diminimalkan melalui perbaikan sistem pengolahan air ya, misalnya dengan OM itu kan cabutin rumput di saluran-saluran ya. Kalau banyak rumput ya itu pasti jadinya kapasitasnya kecil. Kemudian operasional pintu ya, karena pintu kan buka tutup ya. Kemudian ini dilatih petugasnya. Kemudian juga untuk sistem ya di institusi. Kemudian meminimalkan pengambilan air tanpa izin dan kemudian juga partisipasi petani pengolah air ya, P3A.
Kemudian selain itu juga fisiknya ya, mengurangi kebocoran sepanjang saluran, meminimalkan penguapan. Kalau penguapan susah ya diminimalkan. Menciptakan sistem irigasi yang andal, berkelanjutan, dan dapat diterima oleh petani. Pada umumnya kehilangan air di jaringan irigasi dapat dibagi sebagai berikut ya. Ini kehilangannya 12,5 sampai 20% di petak tersier, di sekunder 5 sampai 10%, begitu juga di primer. Besaran angka kehilangan di jaringan irigasi jika perlu didukung dengan hasil penelitian dan penyelidikan. Dalam hal waktu, tenaga, dan biaya tidak tersedia, maka besar kehilangan air irigasi bisa didekati dengan alternatif pilihan sebagai berikut ya. Memakai angka penelitian kehilangan air irigasi daerah irigasi lain yang mempunyai karakteristik yang sejenis ya. Angka kehilangan air irigasi praktis yang sudah diterapkan pada irigasi terdekat. Ini di KP ya, di KP. Tapi mungkin kalau ini ada yang harus dilengkapi ya. Misalnya kita kan bisa riset sendiri di situ berapa efisiensi, misalnya butuhnya di sawah berapa, kemudian dikeluarkan berapa dari eh, pintu itunya ya. Kita sudah menyediakan misalnya berapa, kemudian ternyata sawah luas sawah sudah diperhitungkan ternyata tidak cukup ya. Berarti itu efisiensinya ya yang harus dihitung. Efisiensi secara keseluruhan dihitung sebagai berikut: efisiensi jaringan tersier ET dikali efisiensi jaringan sekunder dikali efisiensi jaringan primer dan antara 0,65 sampai 0,79. Oleh karena itu, kebutuhan bersih air di sawah harus dibagi E ya, untuk memperoleh jumlah air yang dibutuhkan di bangunan pengambilan dari sungai. Faktor-faktor efisiensi yang diterapkan untuk perhitungan saluran, nah kita lihat di tabel 21. Nih ya, ini sistem kebutuhan air ya, ini tingkatnya di sawah petak tersier, kebutuhan airnya yang net ya. Ini satuannya liter per detik per hektar. Ini di bangunan sadap ya, dikalikan luas dikalikan 1/S1 ya. Ini kan kalikan luas jadi di sini liter per detik. Kemudian untuk petak sekunder ya, sekunder eh, operasional requirement ya, kebutuhan air di bangunan sadap ya, sekunder ini eh, dibagi ini ya, ini liter per detik atau meter kubik per detik. Kemudian ini di eh, main ya, main operational research, operational requirement, ini primer ya. Kita lihat di sini satuannya. Kemudian di bendung ya, ini seperti gini menghitung detailnya. Tapi sebetulnya memang ketika kita desain ya, orang teknik sipil itu kalau mendesain itu dihitungnya dengan losses karena topografi ya. Kan kalau ada pintu, ada perubahan ketinggian, ada perubahan dimensi, itu semua akan terjadi hilang hilang itu ya, losses ya. Jadi tingginya berkurang. Nah, itu sudah dihitung sebetulnya ya, dari ketika desain fisik ya. Nah, yang ini tuh ketika operasional aja, yang di tabel 21 ini. Kehilangan yang sebenarnya di dalam jaringan bisa jauh lebih tinggi dan efisiensi yang sebenarnya berkisar antara 30 sampai 40% ya. Kadang-kadang lebih realistis, apalagi waktu-waktu kebutuhan air rendah ya. Walaupun demikian tidak disarankan untuk merencanakan jaringan saluran dengan efisiensi yang rendah. Setelah itu, beberapa tahun diharapkan efisiensi akan dicapai. Karena kalau efisiensi rendah berarti banyak terbuang airnya ya. Nah, ini kan sebetulnya nggak boleh sampai kayak gini. Keseluruhan efisiensi irigasi yang disebutkan di atas dapat dipakai pada proyek-proyek irigasi yang sumber airnya terbatas dengan luas yang diairi sampai 10.000 hektar. Harga-harga efisiensi yang lebih tinggi, ya, misalnya sampai 75% dapat diambil untuk proyek-proyek irigasi yang sangat kecil atau proyek irigasi yang airnya diambil dari waduk yang dikelola dengan baik.
Di daerah yang baru dikembangkan yang sebelumnya tidak ditanami padi, dalam tempo 3-4 tahun pertama kebutuhan air di sawah akan lebih tinggi daripada kebutuhan air di masa-masa sesudah itu. Kebutuhan air di sawah bisa mencapai 3-4 kali lebih tinggi daripada yang direncana. Ini untuk menstabilkan keadaan tanah. Ini real ya, realnya kayak gitu. Dalam hal-hal seperti ini, kapasitas rencana saluran harus didasarkan pada kebutuhan air maksimum dan pelaksanaan proyek itu harus dilakukan secara bertahap. Oleh sebab itu, luas daerah irigasi harus didasarkan pada kapasitas jaringan saluran dan akan diperluas setelah kebutuhan air di sawah berkurang. Untuk daerah irigasi yang besar, kehilangan-kehilangan air akibat perembesan dan evaporasi sebaiknya dihitung secara terpisah dan kehilangan-kehilangan lain harus diperkirakan. Yang tadi yang saya bilang losis ya. Losis karena topografi turun kan, kalau dia turun air itu dia ada losis ya. Kemudian sepanjang saluran kan ada gesekan ya, ada perubahan dimensi ya, ada pintu ya, ada pintu itu turun airnya ya, ada pintu turun. Nah, itu semuanya sudah dihitung sebetulnya. Ini untuk yang irigasi yang besar ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke daerah irigasi eh, Tababu ya yang sudah ada latihannya sebelumnya. Ini langsung masuk ke pola tanam ya. Pola tanamnya padi-padi ya. Kemudian net field requirement-nya ini sama dengan ETC ditambah perkolasi, tambah untuk penyiapan lahan, tambah untuk pergantian lapisan, dan ditambah hujan efektif. Nah, di sini kita lihat eh, IR ya, itu sama dengan NFR dibagi E ya, efisiensi. Kemudian eh, juga sama dengan ETC ini yang sini ya. Ini kan kalau ada ETC itu dikalikan koefisien tanaman ya. Kemudian dikurangi hujan efektif dibagi efisiensi ya. Nah, kemudian ini kebutuhan pengambilannya yang ini nih ya. Ini kenapa dibagi 8,64? Karena ini sudah dalam liter per detik per hektar. Ya, ini konstanta pengubah supaya kita bisa eh, langsung mengubahnya menjadi kebutuhan air liter per detik ya per hektar ya. Nah, ini contoh hitungannya untuk periode di November 1 ya. Misalnya untuk November 1 itu ETC-nya itu sama dengan bentuk penyiapan lahan ya. Itu sudah dihitung ini kan ya, penyiapan lahan kemarin untuk November periode 1 itu 8,86 mm per hari. Perkolasi diambil 2 mm per hari. Kemudian untuk November 1 itu pergantian lapisannya 0 ya. Ini karena dia ini kan pergantian lapisan itu kan dibutuhkan kalau dia ada ini ya eh, apa namanya sebetulnya ada hitungannya, tapi ini karena saya sederhanakan jadi kita ambil 0 aja. Nanti di dalam exercise udah saya berikan WLR-nya ya. Kemudian hujan efektif padi ya ketika November 1 itu adalah 4,28 ya, ini kan juga sudah dihitung ya ketika eh, exercise yang kedua ya, yang kedua. Kemudian net field requirement-nya ini 8,86 ETC ya, ditambah perkolasi, ditambah WLR, kemudian 4,28 ya untuk hujan efektif dikurangi. Kan kalau hujan efektif itu ngasih air gitu ya, jadi dia dikurangi di sini. Jadi sama dengan 6,58 mm per hari. Nah, 6,58 mm per hari ya, itu efisiensinya diambil di sini 0,65. Jadi net field requirement-nya 6,58 tapi jadi 10,12 karena dibagi efisiensi. Ambil aja efisiensinya
seperti ini ya. Kemudian kebutuhan pengambilan air pada sumbernya tadi kan sudah 10,12, nah ini dibagi 8,64 ya yang konversi tadi. Sehingga dapatnya 1,17 liter per detik per hektar. Ini untuk November periode 1 ya. Kemudian kita beri contoh juga untuk Desember periode 2 ya. Desember periode 2 di sini koefisien tanamannya itu 1,1 ya. Ini etanolnya kan sudah dicari ya. Etanol itu kan sudah dicari, itu 0,82, jadi sama dengan 0,9. Kemudian perkolasi 2 mm per hari. Kemudian WLR-nya 1,1, ya ini yang tadi saya sampaikan sudah dihitung ya. Kemudian hujan efektifnya untuk yang padi ya 4,51, sehingga net field requirement-nya 0,9 tambah 2 tambah 1,1 dikurangi 4,551 ya. Berarti di bulan Desember ini lebih airnya. Kalau minus itu bukan kurang ya. Karena ini hujan efektif, ini kebutuhan. Ini kan karena dia bulan Desember ya. Bulan Desember kan sedang banyak air. Jadi dibagi dengan efisiensi jadi 0,78 mm per hari. Dan kebutuhan di sawahnya dibagi 8,64. Jadi 0,09 liter per detik per hektar. Jadi kalau minus itu artinya dia surplus ya. Jadi artinya ini kan kebutuhan, kebutuhannya minus. Nah, berarti kebutuhan eh, jadi dia tidak butuh, dia surplus karena hujan efektifnya besar. Ini menurut teori hitungannya begitu, ya. Nah, ini sudah selesai. Jadi kita coba lihat nanti di ini sampai sini ada pertanyaan? Sebentar, Mas. Ya, sebetulnya kalau rembesan itu kan kalau saluran irigasi itu di lining ya, harusnya kan tidak terjadi rembesan ya kalau dikasih lining ya. Jarang saluran irigasi yang tidak dikasih tembok ya. Nah, terutama primer ya. Nah, itu kalau rembesan itu biasanya sih kalau realnya itu kan tadi dari KP ya yang saya sebutkan tadi itu dari retak ya, retak. Kemudian eh, kalau misalnya tanah ya, kalau tanah misalnya biasanya yang kiri kanan dinding kan di lining ya, pakai pasangan. Cuman yang bawahnya biasanya, nah itu ya, mungkin rembesan itu maksudnya. Berarti tanah yang rembesan itu kan yang porus ya, yang porus. Jadi dia eh, bisa menyerap, bisa masuk air ya, dan dia pasti dalam kondisi yang eh, airnya masuk ke dalam situ ya, ke dalam. Tapi memang selalu itu karena ini ya, bukan karena kondisi tanah, tapi karena kondisi retak ya, bocor gitu. Itu rembesan itu memang selalu karena itu. Karena kalau irigasi kan semuanya udah dibikin supaya dia tidak ada rembesan gitu ya. Ya, semoga paham ya. Ya. Nah, kemudian saya ini mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Ini kan sebetulnya sambungan ya, sambungan dari exercise yang sebelumnya. Jadi lihat aja nanti yang dibutuhkan kayak penyiapan lahan ya, kemudian etanol ya, etanol. Nah ini kayak gini kan 0,82 dari mana? Kemudian hujan efektif untuk bulan Desember periode 2 dari mana? Nah ini kan semuanya dari eh, jawaban exercise yang sudah dikumpulkan ya. Nah itu coba dilihat aja. Jadi ini sambungannya ya. Jadi saya akan contohkan ini biar langsung close ya sebentar. Nah ini.
exercise 4 ya. Ini. Nah, ini ya. Jadi ini di sini ya. Nah, ini nanti diisi ya. Diisi nih yang ini. Kan WLR udah saya berikan kan di sini WLR. Nah, ini udah dikasih ya. Kemudian etanolnya nih, udah saya cantumkan padahal sudah dihitung kan. Tuh, etanolnya sudah saya berikan. Tapi ETC-nya kan dikalikan dengan lahan ya, koefisien lahannya. Nah, ini kan koefisien tanaman. Ini kan ada ya. Jadi silahkan dihitung ETC, NFR, kemudian IR dan DR dalam liter per detik per hektar, kemudian dalam meter kubik per detik. Ya, ini kan kalau orang teknik sipil kan taunya meter kubik per detik ya. Kalau kita di konstruksi itu berapa debitnya? Nah, ini kan. Nah, ini dari liter per detik per hektar, ininya 1660 ya. Total ya, total. Jadi pakainya ini aja luasnya. Jadi kalau liter per detik per hektar di November tanggal periode 1 dia berapa? Nah, ini nanti dikalikan dengan 1660 hektar. Baik, silahkan dikerjakan, akan saya kirimkan filenya di grup ya. Ini sambil eh, habis maghrib silahkan lanjut. Nanti saya juga masih tetap di Zoom ya. Mungkin ada yang akan bertanya. Sebentar ya, saya tutup dulu ini suaranya. Izin Bu Aryani, Iya, gimana? Ibu tadi saya baru masuk setelah absen selesai, Bu. Saya ingin konfirmasi absen. Siapa namanya? Aldaranum Virgawan, Bu. Udah. Bu, Ya, gimana? izin konfirmasi juga Bu terkait tugas yang minggu kemarin itu. Mm-mm. Saya kayaknya salah nangkep pada saat itu saya apa kirim tugasnya di link drive yang sebelumnya di tugas yang minggu sebelumnya itu loh Bu. Gimana? Jadi Jadi kuis jadi kuis yang di ya kuliah kuisnya 3 kuis ketiga, tapi saya masukin ke G Drive-nya di yang kuis 2. yang perbaikan itu. Iya, Ya, oke. Nanti ya saya Bu. periksa ya. Siap. Terima kasih Bu. Ya, sebentar saya kirim di grup ya exercise-nya. Saya tutup dulu suara. Ya. Nah, sampai jam 18.15 ya. Link Google Drive-nya akan ditutup jam 19 bisa ya? Kan kuliahnya sampai jam 19 ya. Jam 20, Bu. Oke, jam 20 ya. Oke, baik silahkan dilanjutkan. Kita maghrib dulu.